Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran keempat, air bah, Sabat petang. Ayat hafalan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 37. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kata kerja melihat membawa pembaca kembali ke setiap langkah awal penciptaan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lihat sekarang bukan tov atau baik, tetapi ra atau jahat. Seolah-olah Tuhan telah menyesali bahwa Dia menciptakan dunia yang sekarang penuh dengan ra atau kejahatan. Kejadian 6 ayat 5. Namun, penyesalan Tuhan juga mengandung unsur keselamatan. Kata Ibrani untuk maaf atau nakam digaungkan dalam nama Nuh, Noah, yang berarti penghiburan. Jadi, tanggapan Tuhan atas kejahatan ini memiliki dua sisi. Ini berisi ancaman keadilan yang menyebabkan kehancuran bagi beberapa orang. Namun, tanggapannya menjanjikan penghiburan dan belas kasihan yang menuntun pada keselamatan juga bagi orang lain. Suara ganda ini sudah terdengar di zaman Kain dan Habel atau Set, dan itu diulangi melalui kontras antara dua garis keturunan Set atau anak-anak Allah dan Kain atau anak-anak manusia. Sekarang kita mendengarnya lagi saat Tuhan membedakan antara Nuh dan umat manusia lainnya. Pada saat ini marilah kita melihat garis besar pelajaran sepanjang minggu ini. Banyak orang mempertanyakan historisitas cerita Alkitab tentang air bah dengan alasan bahwa peristiwa meliputi seluruh dunia seperti itu tidak sesuai dengan pandangan ilmiah modern tentang riwayat alam. Namun, ada catatan banjir besar dalam ingatan budaya kolektif banyak orang yang berjauhan satu sama lain di seluruh dunia, dan tidak hanya di timur dekat kuno, Mesopotamia, Mesir, dan Yunani. Narasi air bah ditemukan di India, Tiongkok, di antara penduduk kuno Irlandia, di antara orang-orang Maya di Mesoamerika, penduduk asli Amerika, orang-orang kuno di Amerika Selatan dan Afrika, dan bahkan di antara suku-suku asli Australia. Fakta bahwa ilmu pengetahuan modern tidak dapat memahami fenomena air bah bukanlah bukti bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Kegagalan ilmu pengetahuan modern untuk menjelaskan air bah hanyalah bukti lain dari keterbatasan ilmu pengetahuan, terutama ketika berhadapan dengan sesuatu yang supranatural seperti air bah di Kejadian. Minggu ini kita tidak akan mempelajari kisah Alkitab tentang peristiwa global ini untuk memahaminya dari sudut pandang ilmiah. Kita tidak memiliki semua data untuk dapat memahami fenomena ini. Selain diskusi ilmiah, sejumlah pertanyaan akan diperbincangkan. Pertanyaan mendasar menyangkut Allah itu sendiri. Apakah yang diajarkan oleh cerita ini kepada kita tentang Allah dalam Alkitab dan tujuannya? Filsuf Gnostik Marcion dari Sinope, dia hidup pada tahun 85-160 Masehi, dan banyak orang Kristen lainnya setelah dia menggunakan kisah air bah untuk menunjukkan bahwa Tuhan Perjanjian Lama adalah Allah yang jahat dan kejam, yang amat bertentangan dengan Yesus, yaitu Allah kasih. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari bersama mengenai air bah ini. Bagaimana Allah mempersiapkan Nuh dan keluarganya, bahkan orang sesama Nuh pada waktu itu, sebelum mereka menghadapi akan air bah. Allah memberikan instruksi untuk dilakukan apa itu. Pada peristiwa air bah ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Bagaimana dengan nasib umat manusia ketika air bah tersebut? Dan bagaimanakah akhir dari air bah itu? Dan setelah itu apa yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya ketika mereka keluar dari Bahtera? Dan ketika mereka keluar dari Bahtera, Allah memberikan kepada mereka perjanjian. Perjanjian apakah yang Allah berikan kepada Nuh beserta dengan keluarganya tersebut? Dan apa manfaat dari perjanjian yang Allah berikan kepada Nuh dan keluarganya dan generasi setelah Nuh, bahkan generasi kita yang hidup di akhir zaman ini?
Mari kita meluangkan waktu walaupun hanya sejenak untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari di mana saja kita berada, sehingga kita akan terus diberikan Allah berkat-berkatnya ketika kita mempelajari akan firman-Nya. Dan kiranya pelajaran yang keempat ini mengenai air bah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk kita akan terus setia kepada Tuhan dan menyembah Allah di dalam kehidupan, sehingga kita akan mematahkan konsep dari Marcion dari Sinope yang menyatakan bahwa Allah di dalam air bah adalah Allah yang jahat, tetapi Yesus yaitu Allah yang kasih. Sedangkan Allah baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru adalah Allah yang konsisten, Allah yang sama, ialah Allah yang mengasihi manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang keempat setiap hari, sehingga manfaat kami akan dapatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.